Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai Keluaran 4 ayat yang ke-17. Demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat ini di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu.'" Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel,
Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepadamu kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku
yakni Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia selalu mengalami perubahan, seperti yang dialami oleh umat Israel. Dulu mereka dari tanah Kanaan, lalu karena ada bencana, kelaparan, kekeringan, mereka pindah ke Mesir. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja di Mesir, tetapi ketika terjadi pergantian pemerintahan di Mesir, maka berganti pula generasi demi generasi, sehingga kehidupan mereka berubah. Mereka menjadi budak, ditindas, dan dianiaya. Namun di tengah perubahan hidup yang dialami oleh umat Tuhan, Allah tak pernah berubah. Ia tetap setia dan memperhatikan umatnya. Oleh karena itu, ia mendengar jeritan, tangisan, doa, seruan umatnya, dan ia akan menolong umatnya untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dan membawa ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Dalam hal inilah ia memilih dan mengutus Musa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dipilih secara khusus oleh Tuhan, sehingga umat Israel akan dibawa oleh Tuhan menuju tanah perjanjian yang dipimpin langsung oleh Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa dipilih secara khusus melalui penglihatan, tanda-tanda, dimulai dari semak yang berapi namun tidak terbakar. Hal itu menunjukkan betapa Tuhan selalu dekat dengan umatnya. Namun Musa berusaha mengelak atas panggilan itu karena ia merasa terlalu berat tantangan yang harus dihadapi ketika ia menerima tugas itu. Baik tantangan dari Raja Mesir maupun tantangan dari umat Israel sendiri yang mungkin saja tidak percaya dengan Musa. Namun Tuhan berkata bahwa ia akan menyertai dan memberikan tanda-tanda sehingga umat Israel percaya. Musa masih merasa tidak mampu untuk melakukannya, dan hal itu membuat Allah murka. Namun dalam kemurkaan Allah, ia tetap memilih Musa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, didampingi oleh kakaknya yaitu Harun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Ia tetap setia terhadap umatnya, dan ia mau umat Tuhan terus mengalami
pemulihan dan demi pemulihan. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau bekerja sendiri dalam hal ini. Ia memilih orang-orang secara khusus untuk menjadi rekan sekerja Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan demi pemulihan umatnya, demi kehidupan yang lebih baik umatnya. Hal inilah yang akan menolong kita jika Tuhan memilih kita, memilih saya dan Bapak Ibu semua untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mari kita membuka hati, menyediakan diri untuk dipakai Tuhan demi kehidupan umat Tuhan, demi menolong atau terjadinya pemulihan umat Tuhan. Tidak dengan memakai alasan, ketakutan, atau merasa tidak mampu. Kalau kita menyediakan diri atas panggilan Tuhan untuk dipakai oleh Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong orang lain, menolong umat Tuhan, menolong sesama, maka Tuhan seperti yang dilakukan kepada Musa, Ia akan menyertai kita, memperlengkapi kita, sehingga kita bisa melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau senantiasa dekat dengan kami. Dan ketika Tuhan memilih kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong sesama kami, menolong umat-Mu untuk terus mengalami pembaruan hidup yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami disertai Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.